Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu. Oke, sekarang Didi akan bahas tentang Southeast Asia Leader Summit SEALS. Oke. Dan kenapa tulisannya shadow? Nah, dan kenapa ada wings di situ? Nah, nanti dijelasin. Oke. Sebelumnya Didi akan jelaskan kenapa Didi bisa ketemu ini kegiatan. Awalnya ketemu di internet, nggak sengaja kelihat ada Southeast Asia Leader Summit, ngirim esai bahasa Inggris semua, peluang lolosnya diseleksi ketat. Waduh. Nah, itu udah nggak tahu tuh bisa masuk atau enggak, lillahi ta'ala aja. Cuma waktu itu ketika mama masih ada, mama bilang, aku minta izin, mah bisa nggak Didit ikut kali ini aja untuk ikut sales ini. Biar Didit bisa nggak terlalu nggak terlalu gimana. Oke. Nggak terlalu gimana-gimana. Nah, ini yang akan aku ceritain. Jadi, when we talk about shadow, we are talking about the repressed trait of human being. Also the repressed trauma. Also a dark side. But not so dark, but dark. Oke. Jadi, ketika kita bahas shadow, kita akan bahas bahwa ini adalah masa-masa yang lebih berat dibandingkan tadi. Ketika kita bahas tentang ego, D4, kenapa jadi ego? Karena memang itu pusatnya. Mau ngejelasin tapi malah lupa. Jadi si ego ini pusatnya. Jadi ibaratnya yang nggak terkotori oleh apapun, murninya itu. Jadi ketika bisa memberikan keputusan yang lebih jernih, walaupun belum terlalu dewasa saat itu. Oke. Shadow. Kenapa SEALS dan kenapa ininya? Ya gini. SEALS Didit ikutin itu setelah kejadian besar yang terjadi. So, aku 1,5 tahun gak aktif di organisasi luar, cuma aktif di sahabat beasiswa, tapi itu pun juga gak terlalu banyak aktif karena ada masalah. Terus juga aktif di pramuka, cuma gak terlalu aktif karena banyak masalah. Nah, oke, jadi 1,5 tahun, 3 semester itu banyak masalah. Jadi aku itu banyak masalah. Jadi ibaratnya kalau kata orang itu jatuh ke lubang yang paling dalam dan menikmati masalah. Jadi kita saking banyaknya bikin masalah, kita nikmatin bikin masalah. Sampai kita berani bohong semua orang tua, keluarga. Kita menerima temptation. Dan itu yang paling jelek. Itu yang paling bahaya. Nah, itu kenapa SEALS hubungannya? SEALS adalah kegiatan yang menurut Didit hampir sama dengan Force, senada. Cuma dengan orang yang lebih sedikit. Dengan sifat, kita juga bisa ngerasain banyak sifat jelek kita juga keluar di situ. Somehow. Kadang aku ngerasa minder atau apa, muncul di situ. Padahal aku nggak menginginkan sifat itu muncul, tapi ada. Seringkali aku ngeluh di situ. Tapi muncul. Nah, itu. Tapi SEALS ini ibaratnya cahaya yang muncul dari atas. Kita berada di tempat paling dalam, tapi ada cahaya yang paling terang. Itu SEALS. Southeast Asia Leader Summit adalah kegiatan yang diadain oleh IDE Indonesia. Kami cuma bayar 1 juta saat itu karena lolos seleksi. Kegiatannya ya alhamdulillah, sebenarnya sih ekspektasinya jatuh. Tapi alhamdulillah dengan ekspektasi jatuh itu kita belajar. Oh, ternyata lebih asik ya yang ekspektasinya jatuh ternyata. Ternyata jauh lebih asik. Kegiatannya di tempat hijau kan. Kegiatannya di Saung Hejo di daerah Pasir Impun, Bandung. Itu bagus, enak ngelihatnya juga. Jadi kita benar-benar in nature banget. Benar-benar berada di alam, menyesuaikan. Tapi dinginnya luar biasa dingin gitu. SEALS juga pertama kali anak Unjani itu pas kuliah. Di Southeast Asia Leader Summit itu pas kuliah semester 4. Lolos SEALS, lolos juga Kamarari. Alhamdulillah esainya juara 3. Dan yang sini nggak ada penjuara tapi lolos. Ya alhamdulillah. Oke. Tahu SEALS, ketemu dan akhirnya ketemu teman lama. Juga kompetitor juga, dan itu juga ini kakak kelasnya Elga dan temennya Firman, yaitu Adila. Jadi Adila Ronisa ini siapa sih?
Dia adalah juara 1 LKTI PIK 2012. Aku juara 3 tim aku. Dan Ica dan Jesse. Nah, sempat ada problem tim kami. Tapi kan nggak terlalu kenal saat itu. Jadi ya sudah. Tapi tahunnya 4 tahun kemudian dipertemukan lagi di event sales. Ya sudah, ngobrol. Oke. Ini bisa dilanjut sampai aman sih ya. Nanti bisa lebih enak. Oke, jadi kegiatan sales ikut, kita datang ke Unpad di Pati Ukur, ada keynote speaker yang datang luar biasa. Bahkan lebih nggak keduga lagi dibandingkan For. Karena yang datang Ridwan Kamil, terus yang datang juga Tokopedia, William Tanuwijaya, apalah itu segala macam orangnya keren, orang yang keren-keren. Dan itu cukup menginspirasi. Alhamdulillah. Terus akhirnya kami dibawa naik angkot pergi ke Pasir Ibun. Gak nyangka. Di luar dugaan. Semua sifat yang kerepers ada di situ. Aku nggak terlalu suka naik gunung sebenarnya gitu. Tapi harus ditahan. Tidur juga biasanya kan kalau di Fort kan tidurnya di kamar. Ada kamar? Enggak. Tidurnya ngampar bareng. Jadi ya udah. Ya mau ngeluh nggak bisa gitu kan. Ya udah kita terima. Oke. Peraturannya nggak ketat. Cuma harus sadar diri. Nah itu. Jadi kan bener-bener nantang sifat-sifat jelek muncul. Nantang sifat-sifat jelek muncul. Tapi kegiatan di FOR banyaknya kayak diskusi, ada FGD juga gitu. Ada workshop, ada evaluasi, kita bakar-bakaran lah. Main lilin-lilin lah, ya lumayan lah. Bagus untuk pilihan untuk libur gitu. Tapi memang saat itu sales itu baru pertama kali diadain yang leadership camp-nya. Nah, yang bagus di sales 2017. Coba lihat deh video-video sales 2017 di IDE. Nah, itu banyak yang bagus karena banyak. Tapi nggak tahu 2018 sudah diadain apa 2019 diadain. Soalnya Kak Gugunnya itu founder IDE itu kan sekarang lagi kuliah. Nggak tahu dia udah balik atau belum. Mungkin belum ada rencana. Tapi seandainya ada sales silakan ikut. Karena lumayan kegiatannya banyak walaupun. Tapi kalau yang sales 2017 banyak pesertanya. Nggak tahu 100 berapa. Kalau 2016 cuma 57 orang. Jadi lebih sedikit. Udah kayak kelas aja, kelas super camp. Nah, kayak gitulah. Itu terkait sales. Dan kenapa shadow? Balik lagi. Kejadian yang ada pada sales itu adalah kejadian yang menurut Didit akan mengantarkan Didit untuk mengenal shadow. Dan itu dari Adila. Seandainya Adila nggak melabrak aku di rooftop saat itu. Nah, kita bahas kenapa di rooftop. Karena anak-anak sales itu ada ngajak untuk ikut konferensi internasional. Dan aku ikut. Nah, kami berangkat ke Malaysia. Dan di situ aku ketua tim. Dan Adila ibaratnya wakilnya. Ya, enggak sih. Karena kan ada Caca di situ, ada Dias, ada Ical, ada Sinta, dan ada aku sama Adila. Cuma tim ini nggak akan berangkat kalau nggak ada aku sama Dila. Salah satu di antara kita nggak berangkat. Salah satu di antara kita nggak berangkat, yang lain nggak berangkat. Itu intinya. Oke, segala macam harus ya. Pengalaman yang paling aku kenang saat itu adalah sebenarnya aku punya sifat keinginan yang baik karena waktu itu dia sakit, jadi aku berusaha untuk cari obat dan berusaha ngompres, tapi taunya dia bilang astagfirullahaladzim dan berpaling muka. Kenapa? Nah, aku nggak ngerti. Terus waktu itu ngobrol-ngobrol, kita akhirnya ngobrol di rooftop dan dia bilang, ya pokoknya dia nggak suka. Dia ngerasa aku bagaimana. Dan aku nggak ngerti kenapa. Why gitu. I don't even understand. Dan aku baru selesai menghadapi tragedi yang cukup lebih besar dibandingkan waktu SMA dulu. Bahkan aku menikmati tragedi itu. Dan aku berusaha memperbaiki supaya aku nggak nikmati itu. Malah jadi begini. Jadi kan kenapa gitu. Ternyata setelah aku sadarin ketika selesai kuliah, I realize she know my shadow. Jadi aku punya sifat-sifat jelek yang ku tahan. And all of you have them too. Punya sifat-sifat yang gak bisa teman-teman perlihatkan. And finally, I know that I need to control all over my shadow. Even in sales, ketika di sales juga aku berusaha untuk
belajar untuk bisa menyesuaikan diri. Jangan sampai orang kelihatan sifat aku yang jeleknya. That's it. Dan Adila juga banyak memberikan pesan-pesan terkait gimana caranya kamu jaga image, gimana caranya kamu bisa nggak dilihat jelek sama orang, gitu. Gimana cara kamu bisa jaga sikap. Nah, itu nanti akan mengatakan ke persona. Tapi yang jelas, itu adalah obat untuk bisa mengatasi shadow. Mengatasi sifat-sifat jelek kita. Jadi sifat-sifat jelek kita itu, gimana ya, kalau di Islam, kita nggak bisa menolerir sifat jelek. Tapi sifat jelek itu ibarat kotoran. Kotoran ini harus dimurnikan. Gimana caranya? Nah, memurnikannya itu caranya adalah kita harus banyak melakukan sifat-sifat baik. Lawannya. Ketika kita suka marah, kita harus belajar sabar. Ketika kita suka yang aneh-aneh, kita harus belajar lebih menjaga kehormatan gitu. Nah, kayak gitu sama. Nah, itu obat untuk shadow dan juga sebagai pengingat buat diri juga. Nah, sampai saat ini belum ada informasi terkait SEALS, tapi kalau ada silakan ikut karena kegiatannya luar biasa. Terima kasih Kak Gugun, terus Kak Rifki dan lain-lain teman-teman kakak-kakak dari ID. Terima kasih delegasi SEALS 2016, makasih banyak udah menjadi inspirasi buat Didit juga untuk bisa fly with wings. Nah, karena itu saat-saat dimana aku terbang dengan sayap. I can fly. Wing are made to fly. Jadi wing itu, sayap itu walaupun banyak ada negatifnya, tapi itu bisa digunakan sebagai kita untuk hal yang positif. Kita bisa terbang ke tempat yang lebih tinggi lagi. That's the point. So, kesimpulan, jangan pernah takut sama sifat jelek, tapi takutlah ketika teman-teman nggak tahu sifat jelek teman-teman nggak bisa nge-handle. Nah, soal SEALS, tunggu informasi. Jika teman-teman nanti bisa ikut, silakan. Ya, insya Allah selanjutnya kita akan bahas tentang persona. Oke, nanti persona dulu aku bahas, aku upload. Nanti habis itu aku bikin video dulu. Nah, nanti agak menegangkan. Jadi teman-teman harus stay tune. Jangan lupa like video dan subscribe. Ya, ada di sebelah kanan. Oke, thank you, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.